Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1139 memiliki judul Pemakan Gunung. Judul ini mengacu pada kisah legendaris Koper Gaban yang bisa meratakan seluruh pohon di sebuah pegunungan dalam sebuah pertarungan melawan ratusan bajak laut. Kemudian di bagian cover menunjukkan Hushu yang akan mengeksekusi ulti dan Baekgwan. Tampaknya sisa-sisa anak buah Kaido masih berusaha untuk bangkit. Dan sepertinya inilah peran penting bagi Yamato untuk menjadi pimpinan mereka semua dan membuatnya tunduk pada pemerintahan Wano. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan kelompok Luffy yang sedang mencari kunci Loki. Pencarian itu tentu sangat sulit karena kastil Aurus sangat luas dan mereka juga tak punya petunjuk apapun. Alih-alih menemukan kunci, mereka malah menemukan lingkaran teleportasi yang digunakan oleh Samrock dan Gunko. Lingkaran itu tepat berada di depan singgasana raja. Hal ini menguatkan dugaan Mimin bahwa Raja Halard memang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah dunia. Dan para ksatria suci dulu pernah datang ke Elbaf dan kemudian membuat lingkaran teleportasi itu sebagai bukti kerjasama yang membuat mereka bisa dengan mudah datang ke Elbaf untuk bertemu dengan sang raja. Lingkaran itu membuat Nami teringat kisah dalam sebuah buku yang menyatakan bahwa ada lingkaran sihir yang bisa memanggil iblis. Sementara Luffy merasa pernah melihat lingkaran itu sebelumnya. Ya, tentu saja yang Luffy lihat adalah lingkaran teleportasi yang digunakan oleh Gorosei Saturn saat memanggil rekan-rekannya pada pertempuran di Pulau Egghead. Nah, bagaimana jika lingkaran sihir itu adalah satu-satunya jalan pintas bagi kesatria suci untuk datang ke Elbaf? Yang berarti jika Samrock ingin memanggil satu orang lagi anggota kesatria suci, berarti dia harus datang melalui lingkaran sihir yang ada di kastil. Ya, ini tentu menarik. Para kesatria suci itu bisa langsung bertemu dengan kelompok Luffy yang ada di kastil. Kemudian ketika masih mengamati lingkaran itu, tiba-tiba ada suara yang terdengar dari arah singgasana. Kelompok Luffy mencari tahu dari mana arah suara itu dan siapa pemiliknya. Namun tak lama kemudian sebuah kapak raksasa meluncur cepat ke arah Root. Hal ini membuat Root terkejut dan melemparkan Luffy, Zoro, dan Nami. Mereka pun terlempar ke udara, tapi Luffy dan Zoro dengan sigap bisa mengamankan Nami. Selanjutnya muncul seorang kakek tua berkacamata hitam. Ya, dia adalah orang yang sudah lama dinantikan oleh para fans, yaitu Koper Gaban dalam wujud tua. Di dalam kotak perkenalannya tertulis nama Yasan dan dia sudah lama tinggal di Elbaf. Saat melihat Gaban, Road pun mengenalinya. Dia pun bertanya mengapa Yasan ada di dalam kastil. Yasan menjawab bahwa ia merasakan haki yang aneh dari dalam kastil, sehingga dia pun datang ke sini untuk mengeceknya. Namun dia malah bertemu dengan kelompok Luffy. Ya, di sini menarik ya, kita bisa melihat bahwa Gaban punya Kenbonsoku haki yang sangat-sangat baik hingga bisa merasakan kedatangan Samrock dan Gunko. Sementara Luffy dan Zoro terlihat tidak menyadarinya. Mereka datang ke kastil untuk mencari kunci dan harta, bukan karena merasakan haki dari kesatria suci. Jadi sampai di sini bisa diasumsikan jika Kenbonsoku haki Gaban lebih baik daripada Luffy dan Zoro. Selanjutnya Gaban mengungkapkan bahwa ia mendengar rumor tentang Luffy si topi jerami yang sudah mengalahkan Kaido. Hal ini membuat Gaban jadi ingin ke Wano lagi. Ya, sepertinya Gaban tahu kemenangan Luffy dari koran yang sampai ke Elbaf. Tentu kita masih ingat jika para penduduk Elbaf kerap membawa koran dari luar pulau yang kemudian dibesarkan oleh burung hantu Babylot agar mereka bisa update mengenai perkembangan dunia. Nah, jika hal itu benar, maka seharusnya Gaban juga tahu mengenai wujud Gear 5 Luffy yang sudah muncul sepaket dengan berita di koran. Selanjutnya, Road memperkenalkan Gaban. Anehnya di sini, dia tidak mengungkapkan masa lalu Gaban yang luar biasa. Ia hanya mengungkapkan status Gaban saat ini yang menjadi suami Ripley dan ayahnya Cullen. Hal ini membuat Nami terkejut karena ada manusia yang menikahi raksasa.
Namun pejuang cinta seperti Gaban menyatakan jika cinta itu tidak mengenal batasan ras. Pernikahan beda ras sudah banyak terjadi. Ya, karakter Gaban ini sepertinya terlihat kocak ya. Kemunculannya lebih santai daripada ketika pertama kali Rayleigh muncul. Luffy pun merasa jika Sanji sudah tua nanti, sosoknya akan jadi seperti Gaban si pejuang cinta. Nah, di sini juga terungkap jika usia Kalen adalah 20 tahun, sedangkan usia Ripley adalah 80 tahun. Ripley lebih tua dari Gaban. Kemudian sosok Gaban terlihat memiliki bekas luka bakar di bagian wajahnya. Hal ini tentu menguatkan dugaan jika Gaban adalah seorang pria dengan luka bakar yang tahu lokasi keberadaan Road Poneglyph terakhir. Ya, ini semua mulai terlihat masuk akal. Bagaimana jika sebagai navigator kapal, Gabanlah yang membawa kapal Oro Jackson yang kemudian mengangkut Road Poneglyph menuju Pulau Elbaf. Dan dialah orang terakhir yang harus dikalahkan bagi siapapun yang ingin mencapai Laftel. Ya, kembali ke cerita. Dengan polos Luffy bertanya mengenai kunci Loki kepada Gaban. Road mengingatkan bahwa itu adalah hal yang tabu untuk ditanyakan pada siapapun. Namun respon Gaban di luar dugaan. Dia tak kaget ataupun marah. Dia hanya ingin tahu bagaimana rencana Luffy jika nanti Loki bebas dan jadi di luar kendali. Dengan santai Luffy menjawab bahwa dia akan menghajar Loki dan membuatnya kembali terikat. Ya, mendengar jawaban itu, Gaban berusaha menjelaskan jika Loki itu sangat kuat. Dulu hanya Shanks yang bisa menangkapnya. Namun sebelum Gaban selesai bicara, Luffy dan Zoro langsung berpaling. Mereka tak mau mendengarkan penjelasan Gaban yang terlalu panjang. Ya, di sini Gaban jadi teringat dengan sifat Roger yang sangat sulit untuk diperingatkan. Roger tak suka diperingatkan, dia lebih suka terobos aja jika ada tantangan di hadapannya. Ya, Shen pun beralih ke lokasi pesta para raksasa. Di sini Oimo menceritakan kisah legenda Gaban yang sudah meratakan gunung dalam sebuah pertempuran dengan ratusan bajak laut. Usopp tampak terkejut saat mendengar hal itu dan dia pun tidak menyangka jika ada orang kuat lain di bajak laut Roger selain Rayleigh. Namun Jinbe terlihat biasa aja. Dia mengatakan sudah pernah mendengar kisah perataan gunung itu. Nah, kembali pada kelompok Luffy. Di sini akhirnya Gaban memberitahukan sesuatu yang dia tahu. Gaban menunjukkan ruang harta. Awalnya Nami senang, tapi akhirnya kecewa karena peti harta itu sudah kosong. Tidak ada harta yang tertinggal di sana karena sudah diambil oleh para pencuri. Yang tersisa hanyalah satu kunci berukuran besar. Itu adalah kunci borgol Loki yang bahkan tidak diinginkan oleh para pencuri. Di sini Gaban mengatakan jika membebaskan Loki adalah suatu hal yang sangat-sangat serius yang bahkan tidak berani dilakukan oleh para penjahat. Karena itulah Gaban terlihat akan mengetes Luffy. Apakah Kapten Topi Jerami itu mampu mengambil kunci dari tangannya? Ya, di sini menarik. Tampaknya di chapter depan Luffy dan Gaban akan terlibat pertarungan. Dan tentu saja untuk bisa mengalahkan atau setidaknya mengambil kunci Loki, Luffy harus menggunakan wujud Gear 5-nya. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1139 ini. Minggu depan libur dulu ya guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!